Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, selamat siang. Sedang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Sely Alexandra dan juga Vena Kintan. Di hari yang tidak begitu cerah tapi mendung, dari pagi sudah dingin, maka dari itu pemirsa ini harus jaga kesehatan ya agar tetap sehat di kondisi cuaca yang tidak menentu, Celia. Cuaca yang tidak baik-baik saja ya, Vena? Tidak baik-baik saja. Kita sudah siapkan informasi banyak pemirsa selama 120 menit ke depan di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi informasi pertama yang akan mengawali Apa Kabar Indonesia Siang hari ini adalah informasi dari pelaku pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang mayatnya ini terbungkus karung di Pemalang, Jawa Tengah yang kemudian ini juga terungkap. Pelaku ternyata masih kerabat korban dan berstatus pelajar. Kemudian lalu bapak korban. Polres Pemalang telah menetapkan KA 16 tahun, anak berkonflik dengan hukum atas temuan mayat bocah 9 tahun yang terbungkus karung di Desa Kaliprau, Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah. Pelaku merupakan tetangga sekaligus kerabat korban. Menurut Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Andika Oktavian, berdasar keterangan pelaku, ia nekat memanjat plafon rumah untuk memasuki rumah korban. Aksi pelaku kepergok hingga korban berteriak. Pelaku yang panik langsung membekap korban dengan bantal dan memukul leher belakang korban dengan tangan kosong hingga tewas. Pelaku yang diduga kecanduan video porno tersebut juga sempat menyetubuhi korban. Dan sesuai dengan hasil otopsi, yang bersangkutan mendapatkan beberapa pukulan di bagian belakang sehingga menyebabkan mati lemas, kekurangan oksigen. Dan yang bersangkutan itu sempat melakukan persetubuhan dengan korban dan pada saat anak korban sudah lemas. Setelah kami juga menemukan ada beberapa video porno di HP milik anak yang berkonflik dengan hukum ini, dan beberapa kali itu dia merekam tetangganya sedang mandi. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga sekitar mengira AG 26 tahun sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan sempat viral di media sosial. Pemuda itu nyaris dimasa sehingga harus diamankan polisi. AG pun telah dipulangkan usai kesalahpahaman tersebut diselesaikan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana aksi seorang pengedar narkoba yang mengelabui petugas dengan menyebarkan berita hoax tentang peredaran narkoba di media sosial akhirnya ditangkap. Ya, pelaku ini ditangkap di kediamannya dan juga ditemukan sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 16,32 gram. Beginilah detik-detik penangkapan tersangka R dan IWS saat transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Desa Pijor Koling, Kecamatan Padang Sidempuan, Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Petugas membawa salah satu pelaku ke satu tempat, di mana pelaku menyembunyikan barang haram narkoba jenis sabu-sabu seberat 16,32 gram yang disimpan di belakang rumah warga. Pelaku menyebarkan berita hoax di akun media sosial Facebook dengan memberitahukan maraknya peredaran narkoba dengan menggunakan akun palsu bernama Siska Rahmadani. Petugas Satres Narkoba melakukan penyelidikan terhadap akun tersebut, menyatakan bahwa postingan tersebut hoax dan sengaja dibuat pelaku untuk mengelabui pihak kepolisian. Melakukan penggeledahan di seputaran kediaman inisial R, kemudian mendapat lagi barang bukti yang diduga sabu seberat 16,15 gram. Pelaku R mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar aktivitas jual beli sabu-sabu yang dilakukannya di kawasan tersebut dapat berjalan dengan leluasa dan dapat mengalihkan perhatian kepolisian. Kini, kedua pelaku telah diamankan ke Mako Polres Padang Sidempuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sementara kedua pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan.
Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Kini kita ke Kota Palembang. Ini lantaran niatnya pergi bekerja ke luar negeri tidak kesampaian. Ada seorang pria asal Kabupaten Musi Banyuasin ini kemudian nekat memanjat tower pemancar sinyal telekomunikasi di kawasan Sukajaya, Kota Palembang. Aksi pemuda itu menggemparkan warga sekitar lantaran lebih dari 2 jam berada di atas tower. Woi, lagi santai kawan. Rekaman video amatir dari warga ini memperlihatkan seorang pemuda yang sedang berada di atas tower pemancar sinyal telekomunikasi di Jalan Es Parman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Aksinya yang bergelantung di atas tower setinggi lebih dari 60 meter tersebut menggemparkan warga sekitar. Siksa wong dia. Mau nyaroi wong nian. Basarnas Larami di situ. Pihak kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi terpaksa meminta bantuan tim SAR dari Basarnas Palembang untuk mengevakuasi pemuda tersebut. Setelah 2 jam berada di atas tower, akhirnya pemuda tersebut turun ke bawah setelah dibujuk oleh petugas. Kemudian dievakuasi oleh aparat kepolisian ke Polsek Sukarami, Palembang. Setelah diperiksa, motif pemuda tersebut nekat memanjat tower lantaran niatnya yang ingin pergi bekerja ke luar negeri tidak kesampaian hingga mengalami depresi. Wah, ada seorang yang tidak diketahui memanjat tower yang sangat tinggi. Jadi langsung tadi kami berkoordinasi dengan pihak kelurahan, pihak Babinsa bersama personil dari Polsek Sukarami langsung mendatangi TKP yang dimaksud. Jadi setelah kami bujuk, tidak lama setelah kita sampai di sana, kita bujuk-bujuk dan akhirnya warga ini mau turun. Untuk alasan naik tower tadi sudah kita tanyakan, sepertinya orangnya masih agak linglung atau ada bingung dan sebagainya, kita tidak tahu. Makanya kami langsung berkoordinasi dengan dinas sosial, nanti dinas sosial yang akan menindaklanjutin ke depannya. Polisi kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Palembang untuk membawa pemuda tersebut ke panti rehabilitasi sosial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, hujan disertai angin kencang ini mengakibatkan sebuah pohon beringin yang berada di halaman SMP Negeri 2 Srono tumbang pada Selasa siang. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa, namun atap dan sebuah mobil ini hancur tertimpa pohon setinggi 20 meter. Bagi pimpinan mohon izin, lokasi pohon tumbang di SMP N2 Srono. Pohon beringin setinggi 20 meter ini tumbang setelah tersapu angin kencang di wilayah Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa siang. Pohon beringin puluhan tahun ini menimpa atap bangunan sekolah SMP Negeri 2 Srono hingga mengakibatkan kerusakan parah dan menimpa kendaraan roda 4 yang terparkir di halaman sekolah. Beruntung saat peristiwa ini terjadi, pihak guru maupun siswa-siswi sedang menempuh ujian sekolah dilaporkan selamat dari peristiwa ini. Sebelum ambruk itu ada suara bunyi kretek pohon itu, langsung ambruk seketika. Terus yang tertimpa apa aja itu Pak? Ada bangunan depan sekolah, selasar sama mobil Pak apa sekolah. Tertimpa ya? Tertimpa. Kemudian waktu itu kondisi siswa gimana? Kondisi siswa dalam keadaan masih di dalam kelas, masih ujian dan juga guru-guru juga ada di dalam kelas. Alhamdulillah masih kosong di depan dan tidak ada korban jiwa. Tim gabungan dari BPBD, Damkarmat, dan TNI Polri berupaya mengevakuasi pohon tumbang dengan menggunakan gergaji mesin. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya, masih informasi soal pohon tumbang pemirsa, tapi ini terjadi di Bali. Ini sebuah pohon tua di kawasan wisata Monkey Forest Gianyar, Bali. Ini kemudian roboh dan juga menimpa para wisatawan yang sedang berwisata di lokasi tersebut. Akibat tertimpa pohon, pemirsa, 2 orang wisatawan asing meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. What the fuck? Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan detik-detik sebuah pohon tua yang berada di kawasan wisata Monkey Forest Gianyar, Bali, roboh.
Dalam video terlihat sebuah pohon tua tumbang dan menimpa wisatawan yang sedang melintas di bawah pohon tersebut. Beberapa orang terlihat langsung berlarian dari lokasi pohon yang roboh tersebut. Bahkan dari balik pohon tumbang terdengar suara minta tolong. Dalam video juga terlihat pengelola kawasan wisata mengevakuasi korban yang tertimpa pohon dengan dibantu para wisatawan yang ada di sekitar lokasi. Dari keterangan pihak kepolisian sektor Ubud, 3 orang wisatawan asing menjadi korban dalam musibah tersebut. 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Ada salah satu pohon di area Maki Forest tumbang, kemudian menimpa pengunjung yang ada di Maki Forest. Terdata saat ini 2 orang dalam keadaan meninggal dunia dan 1 lagi dalam kondisi luka-luka. Semua WNA? Betul, 3 korban WNA. Dari Gianyar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dari Gianyar, Bali kita beralih ke Lumajang, Jawa Timur, di mana Satlantas Polres Lumajang, Jawa Timur mengamankan sopir truk pasir yang mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan dan berjalan zigzag. Ya, selain memberi surat tilang, petugas kepolisian ini juga menahan truk tersebut beberapa hari untuk menimbulkan efek jerah. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah truk pasir bermuatan penuh berjalan ugal-ugalan dengan cara zigzag di Jalan Nasional Kecamatan Tempe, Lumajang. Setelah video itu viral, pihak kepolisian pun memburu sopir truk hingga akhirnya berhasil mendapatkan kontak telepon sang supir. Sang supir yang diketahui bernama Subandi, berusia 34 tahun, warga Kecamatan Sukodono itu akhirnya menyerahkan diri ke kantor Satlantas Polres Lumajang. Kepada polisi, sang supir mengaku melancarkan ulahnya karena iseng saja. Sang supir terbukti tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Atas perbuatannya, Subandi diberi sanksi tilang dan armada truknya ditahan sementara untuk menimbulkan efek jerah. Kenapa dia melakukan aksi tersebut? Dia cuma iseng saja. Oh, iseng. Iseng aja dia tuh. Guru sama si keletnya itu aja. Enggak ada apa dia tak tanya pengaruh alkohol apa ada masalah, enggak. Iseng aja bercanda sama temennya. Pihak kepolisian menghimbau agar para pengguna jalan, terlebih mobil truk tambang pasir, tidak melakukan aksi serupa dan mematuhi aturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan bersama. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiyarto, TV One mengabarkan. Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa adalah informasi yang viral di media sosial. Ini ada 2 abang jago yang bertingkah di Jalan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi keduanya direkam oleh korban yang ketakutan. Inilah aksi 2 abang jago di Jalan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ketok kaca mobil itu dilakukan berulang kali hingga penumpang di dalam mobil ketakutan. Sampai di lampu merah Paster, pengendara roda 2 itu pun memalangkan motornya. Melihat hal itu, pengemudi mobil nekat menabrakkan mobilnya tanpa menghiraukan kondisi saat itu. Pengemudi selanjutnya melapor ke Polsek Cicendo. Petugas yang mendapatkan laporan tersebut langsung mencari dan membawa kedua abang jago tersebut ke Polsek Cicendo untuk dipertemukan dengan korban. Setelah mendengar cerita dari pengendara motor, diketahui adanya salah paham antara kedua abang jago yang dalam pengaruh alkohol tersinggung dengan bunyi klakson dan mengejar mobil korban. Semua clear kan? Terjadi kesalahpahaman karena si pengemudi mobil ini mengklakson mobil di depannya, sedangkan si terlapor ini merasa dia yang diklakson dan terjadi ketersinggungan, bahkan terjadi dikejar kendaraannya
dan minta diberhentikan. Tapi karena si pemilik kendaraan ini rasa kekhawatiran, ketakutan, sehingga dia tidak mau berhenti. Bisa berhentinya pada saat ketemu dengan traffic light lampu merah di Pasteur. Karena kepanikan si pengemudi, pada saat diberhentikan untuk menyelamatkan diri, dia bagaimana caranya dia bisa melewati kendaraan sepeda motor itu, sehingga dia sempat menunduk. Kita kan semua tindak pidana. Dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tanpa jalur hukum. Sementara itu, polisi menyita cincin yang dipakai pengendara motor untuk menggores badan mobil korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, udara lagi tidak baik-baik saja, apalagi di Jakarta saat ini. Hujan terus, ini pasti kita lagi cari makanan yang pedas, kemudian makanan yang berkuah seperti bakso. Karena menu yang satu ini bisa menjadi salah satu referensi untuk makan bersama dengan keluarga saat berlibur ke Kabupaten Kulon Progo. Ya, tidak hanya menikmati bakso urat lava saja yang bisa Anda temui, tapi di tempat ini para pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan yang indah, hamparan area persawahan. Kedai kuliner bakso dan mie ayam Pak De Wonogiri yang berlokasi di Margosari, Kecamatan Pangasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyediakan menu khusus bagi pelanggan yang ingin menyantap bakso dengan sensasi pedas berasal dari kuah cabai dan rempah-rempah yang dicampurkan ke dalam bumbu masakannya. Usai merasakan pedasnya bakso urat lava, Anda bisa mendinginkan lidah dengan aneka minuman yang menyegarkan. Selain bisa menikmati kulinernya, di tempat ini pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan alam yang masih asri. Di sini Anda juga bisa menyantap mie ayam dengan porsi brutal. Disebut brutal karena 2 porsi mie ayam digabung menjadi 1. Yang membuat kuliner ini selalu dicari tak hanya ukurannya yang jumbo, topping daging ayam yang disajikan pun 2 kali lebih banyak. Bahkan meski ditempatkan di dalam mangkok berukuran jumbo, topping ini tetap meluber. Bakso urat lava, BUL biasanya yang disingkat BUL, bakso urat lava. Bakso urat lava itu kemarin memang kami desain ya, jadi biasanya desain itu untuk pecinta pedas. Jadi sebelumnya kami sudah ada menu yang bakso pedas, bakso Gunung Merapi, tapi konsepnya beda. Kalau yang ini bakso urat lava ini kuahnya yang kita buat pedas, dan untuk baksonya kita buat tipe bakso yang lebih berurat, jadi campuran uratnya lebih banyak. Bakso jumbo. Kenapa pesennya? Enak sih Mas. Udah beberapa kali juga ke sini. Rasanya bisa dideskripsikan kayak gimana? Enak, empuk, dagingnya kerasa. Kuahnya juga kerasa pas, seger. Nah, bagi kalian yang penasaran bisa langsung datang ke lokasi ini. Harga yang dibanderol cukup terjangkau, mulai dari 10 hingga Rp38.000 per porsinya. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah menghadirkan makanan utama, kita masih bicara soal kuliner kali ini, tapi kuliner yang akan kami hadirkan informasinya ini soal makanan penutup ataupun dessert pemirsa. Ini ada hadir sebuah inovasi yang mencuri perhatian para pecinta kuliner, yaitu es krim berbentuk paha ayam. Dan ini ada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, mencicipi es krim yang satu ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga lucu dan unik bentuknya. Ini nih kuliner yang sedang viral di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Bentuknya mirip ayam goreng tepung pada umumnya. Tapi jangan salah ya, ini bukanlah paha ayam sungguhan, melainkan es krim. Sebuah inovasi kuliner kekinian yang dilakukan pelaku UMKM di Pangkal Pinang. Iya, di sebuah kios es krim di pusat kota Pangkal Pinang ini, pengunjung disuguhkan pilihan es krim yang unik dalam bentuknya.
Tak heran es krim yang satu ini viral dan diburu banyak pecinta es krim dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang membuatnya semakin menarik adalah teknik penyajiannya, di mana es krim dicetak dalam bentuk paha ayam yang menggiurkan dengan isian wafer coklat di dalamnya. Soal rasa tak usah diragukan lagi, lezat dengan tekstur creamy menyatu dalam satu sajian, sehingga dijamin membuat penikmatnya ketagihan. Itu ada yang unik banget. Es krimnya itu kayak bentuk paha ayam. Nah tentunya ini salah satu mungkin atau baru pertama kali ya di Pangkal Pinang. Jadi dia itu ukurannya tuh gede banget. Jadi puas banget kalau mungkin kita beli satu aja itu udah ngenyanin. Terus juga rasa es krimnya itu enak, manis. Pokoknya pas deh di lidah. Terus juga nggak hanya itu, dalamnya ada coklat karamel. Bayangin deh seenak apa. Tahun 2023 kita jualan Snow Bikso. Nah, kita untuk mau ada inovasi yang terbaru, jadi kita jualan es krim French chicken gitu. Nah, ini itu biar kita kan French chicken tuh unik loh gitu. Biasanya kan es krim tuh yang biasa aja gitu. Nah, ini kita memberikan inovasi yang baru yang. Jika Anda mencari pengalaman kuliner yang unik dan menyenangkan, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mencicipi es krim bentuk paha ayam ini yang beralamatkan di Jalan Adiaksa, persisnya di depan SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang. Selamat mencoba ya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi pastinya di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kita hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda, pemirsa, di mana petugas dari tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Olah TKP dilakukan mulai dari awal titik api diduga berasal hingga ke area sekeliling. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran tersebut. Namun, kebakaran yang diduga akibat kebocoran tabung gas LPG itu telah meluluh lantakan ratusan rumah yang ada di 4 RT di RW 5 Kelurahan Kebun Kosong. Rencananya, semua korban kebakaran akan ditampung sementara di gedung Sekolah Dasar Negeri 09 yang tak jauh dari lokasi kejadian. Baik, pemirsa, kami ajak Anda langsung menuju ke rekan kami Putri Sofia yang saat ini berada di lokasi kejadian. Kami ingin tahu update terbaru di sana. Putri Sofia, silakan. Ya, satu hari pasca musibah kebakaran yang terjadi di Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk hari ini warga mulai mengungsi ke beberapa titik yang memang telah disediakan oleh pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dari Dinas Provinsi Jakarta. Namun untuk kondisi terkini di lokasi tempat saya melaporkan saat ini di posko pengungsian, tepatnya di SD 09 Kebon Kosong, Kemayoran, memang kami melihat untuk siang ini banyak sekali bala bantuan yang berdatangan ataupun logistik yang berdatangan untuk mengakomodir kebutuhan dari para warga. Karena memang apabila kita melihat kembali kejadian atau musibah kebakaran yang terjadi kemarin, tepatnya pada Selasa siang, ini membakar atau menghanguskan ada sekitar 197 rumah di Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun pendinginan juga telah dilakukan oleh pemadam kebakaran setempat dan telah selesai pada kemarin sekitar pukul 8 malam, akan tetapi memang hari ini warga mulai mengungsi di beberapa titik. Memang ada di SD 09 Kebon Kosong dan juga ada di lapangan Yusuf Hamka. Dan ada beberapa tenda yang memang didirikan di SDN Kebon Kosong ini dan juga di lapangan Yusuf Hamka. Namun untuk bala bantuan kami melihat siang ini sudah mulai masif sekali berdatangan, karena untuk melihat dari dampak yang terjadi dari kebakaran tersebut, ini ada sekitar
594 kakak dengan total ada sekitar 1.520 jiwa yang mengungsi di titik tempat saya melaporkan saat ini dan juga di lapangan Yusuf Hamka. Dan apabila kita lihat memang mayoritas yang mengungsi ini merupakan ibu-ibu serta anak balita yang memang terdampak dari kejadian ataupun musibah yang terjadi pada Selasa siang kemarin. Namun untuk bala bantuan ini memang PJ Gubernur dari Jakarta Teguh Setiabudi juga telah memastikan bahwa segala kebutuhan akan terus dipantau dan juga akan terus dicukupkan untuk masyarakat yang mengungsi di sini. Selain itu juga memang ada beberapa pihak yang membantu ataupun menanggulangi dari kejadian ini, yakni adalah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memang bertugas untuk mengakomodir segala logistik dan juga seperti makanan, pakaian sementara dan juga obat-obatan. Selain itu dari Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta juga ini bertugas untuk mencatat apa saja kehilangan-kehilangan dari warga seperti surat berharga maupun surat-surat yang memang dibutuhkan untuk administrasi selanjutnya. Selain itu dari pihak Palang Merah Indonesia juga mengakomodir dari segi kesehatan seperti obat-obatan, selimut dan juga pakaian yang memang dibutuhkan, mengingat pada musim ini juga bulan ini merupakan musim-musim hujan yang memang perlu diantisipasi bagi warga sekitar. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda langsung dari tempat pengungsian. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana berhari-hari diguyur hujan deras di 3 desa di Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, Desa Tempuran, Desa Mojoranu, dan Desa Ngingas Remyong dilanda banjir setinggi kurang lebih 1 meter. Akibatnya kurang lebih 3.000 jiwa ini harus mengungsi. Tiga hari terakhir hujan deras melanda Mojokerto. Akibatnya 3 desa di Kecamatan Soko terendam banjir. Kurang lebih 3.000 jiwa diungsikan sejak Selasa malam hingga Rabu pagi tadi. Banjir yang merendam 3 desa tersebut selain merendam rumah warga, juga merendam fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan atau puskesmas, dan fasilitas pemerintah desa. Nuroso, salah satu warga, mengatakan ketinggian banjir sudah lebih dari 1 meter dan rumah warga sudah tenggelam hingga ukuran pinggul orang dewasa. Sampai berapa meter, Pak? 1 meter. 1 meter, Pak. Ini sudah berapa hari, Pak? 3 hari. Sudah 3 hari ya? Berarti nggak bisa aktivitas sama sekali, Pak ya? Nggak bisa. Alasannya Bapak mengungsi apa ini, Pak? Ya nggak tahan di situ, listriknya mati ya. Listrik juga padam ya? Iya. Nggak bisa aktivitas apa-apa ya, Pak? 2 hari, nggak bisa. 2 hari matinya listrik. Selain akibat hujan deras selama 3 hari, banjir juga terjadi akibat luapan Sungai Afor Watu Dakon. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurula, TV One mengabarkan. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang bocah perempuan yang duduk di kelas 9 di Bogor, Jawa Barat mendadak berubah kelaminnya menjadi kelamin laki-laki. Ya, pemirsa, mirisnya pengobatan bocah tersebut ini terkendala lantaran sang ibu yang hanya seorang penjual nasi uduk. Seorang gadis yang berstatus pelajar SMP swasta kelas 9 yang berusia 14 tahun bernama Tiara Aprilianti Putri, warga kampung Ciberem, Desa Cibatok, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini merasa heran dengan perubahan kelamin yang dialaminya. Gadis kelahiran tahun 2010 ini pada tanggal 23 Oktober 2024 silam merasakan ada perubahan pada fisiknya, tepatnya di bagian alat vitalnya. Di atas alat kelaminnya muncul alat kelamin laki-laki. Ibu kandungnya Sukarsi yang kemudian memeriksa kaget karena mendapati putrinya memiliki 2 alat kelamin. Anak ketiga dari pasangan suami istri Sutisna dan Sukarsi yang tinggal di Desa Cibatok, Kecamatan Cibung Bulan ini sudah dibawa ke puskesmas setempat, namun dirujuk ke rumah sakit di kawasan Dramaga. Namun dari rumah sakit tersebut, Tiara kembali dirujuk ke rumah sakit lain di Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah muncul kelamin laki-laki, Tiara juga semakin bersikap seperti seorang laki-laki. Ia memotong pendek rambutnya dan berpakaian layaknya seorang laki-laki.
Untuk sementara waktu, Tiara tidak bersekolah lantaran khawatir akan menjadi bulan-bulanan kawannya yang selama ini mengetahui jika Tiara adalah seorang perempuan. Itu guru-gurunya ke rumah datang, gimana masa sekolah, ini dulu lah dipending dulu aja kata guru, takut dia kan dari teman SD-nya, SMP-nya belum pada tahu bahwa dia udah berbentuk gini, ke sekolah lagi itu mulai kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih pakai kerudung, pakai underrok, SMP masih ini. Udah ke sininya tuh gurunya juga pada datang, kepala sekolah juga pada datang. Ibu Sukarsi yang bekerja sebagai pedagang nasi uduk di rumahnya kini hanya bisa pasrah dengan keadaan lantaran tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan terhadap anaknya. Pasalnya oleh rumah sakit, Tiara disarankan untuk melakukan operasi kelamin yang memakan biaya tidak sedikit. Sementara itu penghasilan sang suami sebagai pegawai honor di kantor desa hanya cukup untuk makan saja. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kisah dari gadis yang memiliki kelamin ganda ini, kami sudah terhubung dengan Ibu Sukarsi, ibunda dari adik Tiara. Selamat siang, Bu Sukarsi. Selamat siang. Bu, kami mendapatkan informasi bahwa baru beberapa bulan terakhir begitu ya bercerita kepada Ibu. Awal mula akhirnya bisa menceritakan bagaimana kondisinya kepada Ibu seperti apa, Bu? Kan tadinya tuh dia bilang sama saya, Mah, kok Tiara dari kelas 2 SMP, kenapa ya belum dapat men gitu. Dia ngajak sama saya, Mah kita ke puskesmas yuk gitu. Pengen dicek sama dokter kenapa belum dapat men gitu, dapat head. Atau saya gini, ntar lah kali Tiara ini kali umur 15 tahun kali ya dapat mennya gitu, kata saya. Dia tuh terusan pengen dicek gitu, kok gak dapat men gitu. Baru-baru dari bulan Oktober tanggal 23 bareng sama saya mandi itu. Kok Tiara, kok ini alat kita perempuannya kok jadi alat kita laki gitu, kata saya. Saya kaget kok gitu ya, gimana gitu. Udah aja saya masuk ke dalam manggil tetangga, kata saya. Kok kok anak saya Tiara alat vital perempuan jadi alat vital laki gitu. Pada kaget semua, nggak percaya semua juga gitu. Itu dia juga ngajak, kata saya yuk kita ke puskesmas, kita periksa gimana nih gitu, kata saya. Udah itu dibawa ke puskesmas, kata pihak puskesmas suruh rujuk ke rumah sakit Medika. Udah ke Medika, rujuk lagi ke rumah sakit Cibinong, jadi dioper-oper gitu, ininya gitu, rujuknya gitu, belum sampai dioperasi sekarang juga gitu. Jadinya. Oke. Jadi pengennya. Bu Sukarsi, kalau Tiara sendiri, ini ada perubahan-perubahan fisik nggak yang mungkin dirasakan oleh Tiara begitu? Baru-baru bulan Oktober dia tuh. Kan saya lihat suka tidur tuh ya, kata saya gini, kok ini anak muka jadi beda ya gitu. Mau berangkat sekolah juga jalan beda, kata saya gitu. Ya kalau perempuan kalau jalan jangan kayak laki. Dia juga balik lagi, kata, Ma udah biasa jalan gini. Udah, kata saya gitu, kenapa jadi berubah, muka juga jalan juga jadi berubah gitu. Jadinya. Sikapnya bagaimana, Bu? Adakah juga perubahan, Bu Sukarsi? Apanya? Sikap dari Tiara? Apakah mungkin lebih terlihat seperti anak laki-laki begitu sekarang perubahan sikap dari Tiara? Iya, udah suka main bola dia sikapnya. Jadi jarang main sama perempuan dia. Itu banyaknya sama laki dia mainnya. Kata saya gini, ya kalau main jangan banyakkan sama laki, kalau mau perempuan, kan dia kan perempuan, bukan laki gitu. Jadi perubahannya banyak, dia suka main bola, main apa gitu. Itu, Bu. Oke, tapi Bu Sukarsi mulai merasakan ada perubahan dan juga perubahan hobi dari Tiara ini sejak kapan, Bu? Dari dia kelas 6 SD.
sering dia suka main bola dari kelas 1 SMP sampai sekarang gitu. Dia seringnya gitu. Kebanyakannya dia suka main sama laki, jarang sama perempuan gitu pergaulannya gitu. Oke. Mungkin Tiara ada nggak sih Bu pernah berbicara dari hati ke hati kepada Ibu Sukarsi? Apa yang sebetulnya Tiara rasakan, apa yang dia inginkan, jati diri seperti apa yang mungkin Tiara harapkan begitu ke depannya? Iya, dia pengen ke depannya atau gini, Mah, ya kok jadi begini ya, suka cerita gitu. Ya apa laki apa perempuan gitu sama saya. Kalau benar iya laki, pengen di operasi berubah gitu ya, pengen. Tapi saya tadinya nggak nerima gitu, Bu. Nggak nerima tadinya. Ya kan tadinya perempuan kenapa jadi laki gitu. Tadinya saya sampai sakit, Bu. 7 hari, seminggu saya nggak makan itu. Tadi saya benar-benar orang bapaknya juga sekarang belum lihat itu alat vital dia jadi laki gitu, belum. Sampai sekarang juga belum bapaknya. Jadi bapaknya belum menerima. Kalau pulang dia suka lihat foto, kan dia sekolah TK ya gitu. Kalau lihat foto dia suka gimana ya, suka nangis gimana gitu, nggak percaya gitu anak perempuan jadi laki gitu, Bu. Dari mah. Iya. Bu Sukarsi, kami juga ikut sedih seperti yang Ibu rasakan saat ini, tapi bagaimana dengan kondisi di sekolah, Bu? Apakah memang ada sampai saat ini masih lanjut sekolah atau seperti apa? Dia kan udah ada datang tuh dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah emang temannya belum pada tahu gitu. Kata sekolah jangan dulu sekolah dulu deh, di ini dulu gitu, di pending dulu sampai selesai dia dioperasi gitu. Takut ada yang gimana gitu teman-temannya gitu, Bu, sampai gitu. Sampai dia beres dioperasi gitu. Oke, Bu Sukarsi, tadi kan Bu Sukarsi sudah cerita ya soal apa yang sebetulnya menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Tiara sendiri mengenai kondisi tubuh dari Tiara ini. Tapi tadi juga sudah disinggung soal biaya pengobatan yang saat ini masih menjadi kendala dari keluarga. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dan apa sebetulnya, Bu, yang paling diharapkan oleh pihak keluarga? Dia tadinya harus dicek kromosom kata dokter gitu. Kalau mau pakai BPJS, jadi nunggunya lama gitu. Nunggunya sampai 2 bulan kalau pakai BPJS gitu. Jadi kasihan sama anaknya gitu, Bu. Jadi dia pengen pengen sekolah, cepet-cepet sekolah gitu dia. Sampai dia nangis-nangis sama saya, gimana sih Ma, ini urusannya pengen rapi deh gitu, Bu. Kendalanya gitu, cek kromosom dia tadinya gitu. Bu Sukarsi, seberapa besar sih biayanya, Bu? Dan kondisi Ibu bagaimana sekarang, pekerjaan Ibu dan sebagainya? Ya kan saya jualan nasi uduk. Kalau bapaknya kerjanya tetap biasa, tapi gajinya 3 bulan sekali, Bu, lama. Sekarang juga udah belum ini. Itu aja kalau berobat suka minjem dulu gimana gitu sama tetangga gitu. Kalau mau berobat gitu, mau kontrol dah gitu ya. Gitu. Oke, baik. Dengan kondisi Tiara yang seperti ini, Bu, tentu kan dukungan paling dibutuhkan ya untuk Tiara, khususnya untuk kondisi psikologis dari Tiara. Apa yang kemudian terus dilakukan begitu oleh pihak keluarga, mungkin dukungan apa yang terus diberikan agar Tiara ini bisa kuat begitu menjalani hari-hari ke depannya sampai mungkin ada solusi terdekat yang bisa hadir begitu untuk Tiara? Ini ya, masuknya apa, Bu? Dukungan ini ya. Oke, dukungan apa, Bu, yang diberikan keluarga, Bu, biar kondisi psikologis dari Tiara ini bisa tetap terjaga begitu? Ya suka ini aja, ya yang sabar aja kata saya. Berdoa biar gimana ya, biar sampai selesai lah gitu, suka digituin sama saya, Bu, gitu.
Ya, operasi ya dia lancar, dipercepat gitu aja sama saya didukungnya gitu. Oke. Bu Sukarsi, hingga saat ini Bu dengan berkelamin ganda seperti ini, ada keluhan sakit tidak yang dirasakan oleh Tiara, Bu? Tidak ada. Kalau ditanyakan sama saya, itu ya suka keluhan apa, kalau ini enggak mah, enggak ada keluhan apa-apa gitu. Gitu. Kalau dia kan di kencingnya masih di itu, di alat kita masih perempuan tuh di bawah, masih ada dia kalau kencing gitu. Tapi gak ada apa-apa gitu kata dia. Gitu. Gak ada keluhan apa-apa katanya gitu. Oke, Bu Sukarsi, ini Tiara kan sudah pernah berobat ke dokter ya. Apa kemudian yang disampaikan oleh dokter, kondisi dari Tiara ini sebenarnya jadinya seperti apa Bu untuk jenis kelaminnya Tiara? Ya jenis kelaminnya kalau itu kan laki ya kata dokter, tapi kata dokter harus cek hormon dulu katanya, takut ada rahimnya gitu jadinya. Takut kan dari lahir dia kan perempuan kayak gitu katanya gitu. Kata dokter gitu. Oke. Tapi Bu Sukarsi, kalau dari Tiara sendiri pernah bercerita tidak Bu, dia inginnya seperti apa? Ingin perempuan kah atau sebagai laki-laki Bu? Dia ditanyanya pengen jadi laki-laki jadinya gitu. Udah semangat lah dia gitu, gak ada apa gitu. Gak malu-malu sama tetangga juga, udah biasa gitu. Orang sifatnya emang kayak laki gitu. Oke. Baik, tapi kan tadi sudah disampaikan terkendala oleh biaya pengobatan ya Bu. Apa yang kemudian ingin disampaikan oleh Bu Sukarsi agar mungkin bisa datang begitu bantuan biaya pengobatan untuk Tiara? Nah, saya mintanya pembantuan pemerintah aja ya Bu. Tolong. Saya benar-benar gimana ya? Orang makan juga dapat jualan apa gitu ya gitu. Dengan percepat operasi gitu, boro-boro buat kita bayar itu, buat makan juga susah saya. Orang gaji suami juga 13 kali saya gitu Bu, tolong ya. Ya, baik. Semoga apa yang menjadi harapan dari Bu Sukarsi dan juga harapan dari Tiara ini bisa segera terwujud dan juga Tiara bisa kembali menemukan jati dirinya ke depannya. Terima kasih Bu Sukarsi sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, sehat selalu. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Sosok pendakwah Gus Miftah tengah menjadi sorotan usai komentar negatifnya terhadap penjual ST saat pengajian di Magelang viral di media sosial dan menuai kecaman dari warganet. Ya, gaya berdakwah Gus Miftah yang tidak biasa dan juga dianggap nyeleneh ini sering menimbulkan reaksi di masyarakat. Kontroversi pemimpin pondok pesantren Ora Haji di Kabupaten Sleman ini ternyata bukan hanya komentarnya yang dianggap merendahkan penjual teh saat pengajian di Magelang yang viral di media sosial. Gus Miftah juga dianggap merendahkan seniman legendaris Yati Pesek dengan kata-kata tidak pantas saat mereka di atas panggung. Sosok Gus Miftah juga diketahui sering menyampaikan dakwah yang tidak biasa dan dianggap nyeleneh. Gaya ceramahnya yang belak-belakan tak jarang menyinggung individu maupun kelompok tertentu hingga memicu reaksi masyarakat. Salah satu aksi dakwah Gus Miftah yang ramai dibicarakan hingga memicu reaksi negatif di masyarakat adalah mengguncang kepala istri di depan publik, berdakwah di gereja, dan menghina pendakwah lain dengan wayang. Banyak pihak yang merasa sebagai sesama pendakwah, seharusnya Gus Miftah menunjukkan sikap saling menghormati dan mendukung, bukan saling menyerang. Insiden ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Ya, dan untuk membahas mengenai kontroversi dakwah dari Gus Miftah, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Kiai Haji Muhammad Nur Hayit atau biasa disapa dengan Gus Hayit, salah seorang pengurus pusat Komisi Dakwah MUI. Assalamualaikum, selamat siang Gus Hayit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Baik, Gus Haid langsung saja. Ini kami ingin minta tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia soal kontroversi dakwah dari Gus Miftah. Ini dari MUI melihatnya seperti apa? Beredar juga di media sosial berbagai macam dakwah-dakwah yang nyeleneh begitu dari Gus Miftah ini. Baik, pertama kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah diwakili oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis sudah menyampaikan nasihat kepada Gus Miftah, baik melalui statement beliau di sosial media maupun yang sudah dikutip. Dan harapan besar kami dari MUI tentu akan ada perubahan yang signifikan ke depannya, tidak hanya untuk Gus Miftah tetapi semua komponen bangsa yang berperan dalam dunia dakwah. Jadi apa yang dialami Gus Miftah ini sebenarnya hanya menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau untuk Gus Miftah sendiri saya kira clear dari awal, beliau langsung merespon cepat dan kemudian beliau juga meminta maaf kepada Pak Son Haji, serta beliau bahkan bagian dari pertanggungjawaban beliau sebagai seorang tokoh, beliau menyatakan mengundurkan diri sebagai utusan khusus. Jadi Gus Miftah sudah mengambil hikmah dan mengambil ibroh dari peristiwa itu, serta beliau sesuai dengan pernyataan-pernyataannya dan saya mencoba mengkonfirmasi langsung melalui WhatsApp dengan beliau, beliau sangat mengambil pelajaran besar terhadap peristiwa ini, serta beliau ingin lebih fokus lagi untuk khidmah kepada umat, kepada bangsa dengan dakwah-dakwahnya yang tentunya jauh akan lebih baik lagi ke depan insya Allah. Yang pasti satu hal, para pemirsa TV One yang saya hormati, memang sosok Gus Miftah ini dari awal ketika berdakwah memilih jalur-jalur dakwah yang berbeda dengan umumnya dai. Jadi Gus Miftah memilih dakwah di daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang tidak semua dai itu mampu untuk menembus ke area-area dakwah itu. Sehingga tentu dengan karakteristik beliau yang terbangun sejak awal, sebelum beliau viral dan apalagi sebelum beliau seperti sekarang ini yang juga menjadi utusan khusus presiden, beliau punya semacam komunitas sekaligus punya culture atau budaya dakwah yang disesuaikan dengan mad'unya atau orang-orang yang diajaknya. Nah, dalam konteks area dakwah Gus Miftah yang memang masyarakat khusus yang beliau sasar, awalnya adalah masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan hiburan malam, di masyarakat-masyarakat pedesaan, masyarakat-masyarakat pinggiran, tentu cara dakwah beliau berkembang dan dituntut untuk sesuai dengan pemahaman masyarakat-masyarakat tersebut. Nah, gaya guyonannya itu yang saya pahami dan saya komunikasikan dengan beliau memang terlahir, tumbuh, berkembang dari gaya-gaya guyonan khas masyarakat ini. Sehingga ketika pernyataan beliau saat dakwah publik yang kemarin menjadi viral itu, sebagai manusia tentu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-insanu mahallul khota' wan nisyan, beliau sudah mengakui kesalahannya, mengakui kekhilafannya, dan bagian dari mengakui kesalahan dan kekhilafannya beliau sudah minta maaf. Maka kami berharap setelah semua komponen masyarakat, baik itu MUI, kemudian PBNU juga sudah memberi nasihat kepada beliau, sekarang saatnya kita mengambil introspeksi atau bermuhasabah. Gus Miftah sudah muhasabah, kita semua bermuhasabah, dan kita kasih doa pada Gus Miftah, semoga ikhtiar untuk introspeksi dan muhasabahnya bisa mendapatkan pertolongan Allah, hidayah dari Allah, dan senantiasa nanti bisa terus membimbing umat. Karena satu hal yang harus diingat,
Gus Miftah sampai detik ini juga punya follower, punya pengikut, punya muhibbin yang sangat banyak. Tentu jangan sampai hanya karena satu kesalahan, dua kesalahan yang mungkin karena tidak disengaja atau slip of tongues, sabkul lisan dalam bahasa Arab, akhirnya peran-peran beliau yang sudah sedemikian banyak di sektor-sektor yang sangat beragam, dan peran-peran beliau yang sudah merambah tidak hanya di dunia dakwah, tapi juga beberapa kali beliau sudah menjadi wasilah turunnya hidayah Allah dengan beberapa saudara kita menjadi mu'alaf, itu tiba-tiba hilang gara-gara kesalahan ini. Kita harus fair dalam konteks ini. Kesalahan Gus Miftah sudah diakui dan kita move on ke depan. Ya, jangan hanya melihat salahnya orang, tapi kita coba apresiasi dakwah-dakwah yang sudah beliau lakukan dan menjadi jalannya wasilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Gus Said. Oke, baik. Tadi Gus Said sempat sampaikan bahwa ada guyonan-guyonan begitu yang digunakan oleh Gus Miftah dalam dakwaannya. Apakah guyonan-guyonan yang disampaikan oleh Gus Miftah yang beredar di media sosial yang viral ini apakah boleh sebenarnya diucapkan oleh sosok seperti Gus Miftah yang menjadi tokoh atau ulama yang dipandang oleh masyarakat? Menurut Anda seperti apa? Baik, jadi guyonan dalam berdakwah itu adalah bagian dari ice breaking sebenarnya. Bagian dari memecah kebuntuan serta kejenuhan dari jamaah. Sehingga dengan adanya guyonan ini, fokus dakwah bisa lebih disampaikan dan merasuk ke dalam hati orang-orang yang diajak dakwah. Karena tujuan dakwah yang pokok bukan guyonannya, tapi pesan-pesan agama, pesan-pesan moral yang senantiasa disampaikan oleh ad-da'i kepada al-mad'u. Nah, ketika guyonan-guyonan yang biasa dalam tradisi pengajian akbar di kalangan Nahdlatul Ulama itu menjadi sebuah ciri khas tersendiri kalau tidak sampai pada melecehkan orang lain, menghina orang lain, dan memberikan efek negatif. Nah, dalam konteks pengajian yang selama ini ada di masyarakat, guyonan itu biasa saja ketika masih dalam koridor yang wajar saja. Guyonannya guyonan maton bahasa Jawanya, guyonan yang punya relevansi dan punya korelasi dengan pesan-pesan dakwahnya. Tapi ketika guyonannya sudah keluar dari pesan-pesan dakwah, tentu ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Gus Miftah sudah menyadari betul ada guyon-guyonan yang menjadi ciri khas beliau yang saya kira jangan sampai hilang. Biarkan saja menjadi guyonan, tapi jangan cross border. Jangan sampai melebihi batas yang bernilai dianggap oleh orang lain, oleh masyarakat luas sebagai penghinaan. Gus Miftah sudah menyadari itu betul. Dan beliau juga berkeinginan, sudahlah kita selesaikan ini baik-baik. Beliau juga introspeksi, kita berharap masyarakat juga memahami kultur budaya dari lingkungan dakwah Gus Miftah yang memang lingkungan keras sebenarnya. Sehingga guyonannya kadang agak keras. Nah, cuman di beberapa masyarakat tertentu ini disalahpahami. Nah, walaupun kita memang sangat tidak mentoleransi dan tidak memperbolehkan serta tidak mengexcuse terhadap apapun yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam kaitan dengan adab dan perilaku berdakwah. Tapi kita sudah paham bahwa dakwah yang dilakukan oleh beliau ini harus dilihat dalam konteks tumbuh kembangnya pesan serta lingkungan dakwah beliau yang memang dari masyarakat-masyarakat yang tidak cukup hanya didekati dengan pendekatan dakwah konvensional atau dakwah yang monoton, yang hanya menyampaikan pesan Tuhan tanpa ada selingan dialog atau ada selingan guyonan atau ada selingan-selingan yang lain. Itulah yang saya kira akan menjadi cara pandang kita terhadap fenomena dan kejadian viralnya kasus slip tongue atau salah ucap dari Gus Miftah itu. Dan yang paling penting, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, yang paling penting
kita melihat kesungguh-sungguhan beliau sudah meminta maaf, bahkan datang langsung ke rumahnya Pak Son Haji, serta komitmen beliau yang sudah mengatakan akan mengumrohkan Pak Son Haji dan keluarganya sudah dilakukan. Saya lihat tadi Pak Son Haji sudah ada di Mekah bersama keluarganya. Ini bagian dari penyesalan atau merasa salahnya Gus Miftah atas ketidaksengajaan yang beliau lakukan ketika dakwah itu, lalu beliau buktikan. Setidaknya ini adalah goodwill atau niat baik dari beliau untuk bersama-sama berikhtiar memperbaiki diri. Kalau kita nyari salahnya orang, pasti dimanapun tidak ada orang yang lepas dari salah dan dosa atau salah dan khilaf. Itulah memang karakter dasar manusia. Tetapi bagaimana ke depan kita berusaha untuk terus mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Satu sisi Gus Miftah mendapat hikmah bagaimana beliau ke depan harus merasa lebih berhati-hati lagi tanpa harus berhenti berdakwah, karena masyarakat yang menjadi mad'unya beliau, yang menjadi fokus ajakan beliau juga masih membutuhkan nasihat-nasihat dan dakwah-dakwahnya beliau. Tapi di sisi lain Gus Miftah juga berkomitmen untuk memperbaiki diri. Saya kira itu menjadi penting. Baik. Yang kedua, kita mengambil hikmah dari perspektif Pak Son Haji yang berkat itu semuanya Allah jadikan Pak Son Haji menjadi trigger kita semua melakukan muhasabah, terutama para dai. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Gus Haid atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini kita harus bisa mengambil hikmahnya habis peristiwa ini. Tapi mungkin yang perlu dilakukan MUI adalah terus mengingatkan begitu para pendakwa di luar sana untuk tahu batasannya dalam menyampaikan dakwah begitu kepada masyarakat. Terima kasih Gus Haid atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari ini adalah ada upaya untuk sertifikasi ke depan. Dan ini sudah Gus Haid, terima kasih. Oleh Menteri Agama juga rencananya ke depan akan baru sertifikasi. MUI juga sudah menyuarakan itu. Tinggal nanti bersama-sama kita kawal, semoga dakwah di Indonesia semakin semakin baik dan membawa maslahat untuk umat dan bangsa. Baik, itu yang akan dilakukan dan juga dinantikan. Terima kasih banyak Gus Haid. Mohon maaf waktunya terbatas, kita tidak punya waktu banyak. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus, seorang penyandang disabilitas, ini terus mendapat perhatian oleh berbagai pihak, termasuk diantaranya Kompolnas. Kompolnas turun langsung mengawasi penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang penyandang disabilitas di Mataram. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, termasuk korban dan pelaku dengan kebutuhan khusus. Kompolnas juga menekankan agar penyidik Polda Nusa Tenggara Barat memperlakukan kasus ini dengan hati-hati dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Yang kami lakukan adalah sebatas bahwa penyidik sudah proper atau tidak. Jadi tidak hanya menangani tersangka, tetapi juga menangani korbannya. Ini dua-duanya adalah kelompok rentan. Jadi penyidik harus memahami bagaimana menangani seseorang sebagai tersangka yang kelompok rentan maupun korban perempuan kelompok rentan. Kalau ini sudah semuanya dilakukan, artinya penyidik sudah on the track. Kompolnas juga akan memantau reka ulang adegan kasus dugaan pelecehan seksual yang akan segera digelar oleh kepolisian. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, tersangka dugaan pelecehan seksual Iwa S alias Agus ini melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Ya, lebih dari 40 adegan ini dilakukan oleh tersangka Agus, disaksikan langsung oleh tim jaksa dan juga diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional.
Proses rekonstruksi ini dilakukan Agus di 3 lokasi, yaitu di Taman Udayana, tempat penginapan dan kawasan Islamic Center yang menjadi lokasi terakhir Agus diantar usai dari penginapan. Rekonstruksi sendiri atas arahan tim jaksa penuntut umum untuk kemudian memperjelas kronologis kejadian dan memastikan kesesuaian keterangan para korban dan juga saksi. Polisi ini menegaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti untuk proses hukum lanjutan. Ya, saya posisikan itu coba. Ini yang dua masuk gitu ya, Bapak posisi perempuan. Oke, dia ke depan. Pemirsa, tersangka dugaan pelecehan seksual Agus, seorang pemuda disabilitas, hari ini melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Saat ini kita telah bergabung pemirsa bersama dengan pengacara dari Agus atau kuasa hukum dari Agus, yakni Ayanuddin. Selamat siang Pak Ayanuddin. Selamat siang. Ya, Pak Ayanuddin, setelah rekonstruksi berlangsung, bagaimana hasil rekonstruksi yang tadi sudah berlangsung, Pak? Jadi ingin kami jelaskan dengan adanya rekonstruksi ini, itu membuat jelas persoalan. Yang kemarin sudah sempat kita mendengarkan beberapa berita yang terkait mengenai masalah tentang pelecehan seksual. Pertama yang tersebar itu adalah pemerkosaan, kemudian menjadi pelecehan seksual. Nah, oleh karenanya maka perlu ada penelusuran lebih jauh, yaitu adanya rekonstruksi. Nah, kami mengantongi yaitu bahwa yang bersangkutan ini disangkakan melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karenanya di kedua belah pihak, baik korban maupun juga tersangka, ada yang disampaikan oleh Dir pada waktu tadi setelah rekonstruksi, mengatakan karena keterangan dari korban itu si tersangka inilah yang lebih aktif. Tetapi dari pihak tersangka yang lebih aktif itu adalah pihak korban. Akhirnya dilakukan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi itu diadakan di 3 titik, yaitu di Udayana, kemudian di homestay, dan setelah itu di sekitaran Islamic Center. Nah, kita mendapatkan gambaran secara utuh karena ada 49 adegan yang kami sama-sama saksikan, baik dari Kompolnas juga sudah hadir pada waktu itu, dari Kejaksaan, dan jadi semua komponen dan bisa kita lihat secara langsung. Oke, dengan adanya rekonstruksi yang telah selesai begitu Pak dilakukan begitu dari pihak tersangka dalam hal ini Agus, adakah mungkin ketidaksesuaian dari reka ulang adegan yang berlangsung Pak dari hasil rekonstruksi yang tadi sudah dilakukan? Ya, tadi kan awalnya mengatakan bahwa ada semacam paksaan. Ya, baik itu adalah secara verbal, tentunya tidak mungkin akan melakukan secara kekerasan, tetapi secara verbal. Nah, pada waktu itu kami perlu sampaikan kronologisnya. Si Agus ini, si tersangka ini minta tolong kepada seorang laki-laki sebelumnya untuk minta tolong supaya dikembalikan ke kampus. Minta tolong untuk diantar ke kampus. Kemudian si laki-laki tadi itu mengatakan sebentar saya akan hubungi teman saya dulu, dan dia pergi tetapi tidak kunjung tiba. Akhirnya dia melihat seorang perempuan yang saat ini berinisial MA sebagai pelapor, sedang duduk di sana, main laptop, kemudian dideketin. Dan minta tolong untuk hal yang sama untuk diantar ke kampus. Nah, sebentar dulu katanya, sehingga dia masukkan laptopnya. Ketika memasukkan laptop, karena di sebelah kiri itu ternyata ada adegan mesum yang dilakukan oleh couple yang dia tidak kenal. Nah, kemudian setelah itu dia ketawa, si perempuannya ya ketawa-ketawa dan kemudian naik ke kendaraan. Nah, di atas kendaraan itu baru si perempuan mengatakan enak ya yang tadi. Nah, terjadilah komunikasi di sana. Setelah terjadi komunikasi, sepakatlah diputar 3 kali di Islamic Center. Setelah itu sepakat untuk kemudian di mana tempat gitu. Nah, tempatnya itu baru kemudian Agus mengatakan, oh saya tahu tempatnya di sini, ini sesuai dengan BAP. Kemudian ditunjukkanlah kita bahwa itu di homestay tadi.
Nah di homestay itu ya adegan-adegan itu ya sudah berlangsung gitu. Yang tadinya katanya proaktif, makanya kepingin dari penyidik tahu apakah benar kalau kemudian si korban ini proaktif. Nah nyatanya di lapangan itu adalah yang proaktif itu sampai 49 adegan itu adalah si perempuan tadi. Dan tidak ada manipulatif apa segala macam. Karena itu setelah disepakati di atas kendaraan, kemudian masuk di homestay itu, dan dia langsung membayar, si perempuan itu membayar. Tapi kenapa membayar 50.000? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa dia tahu? Karena si perempuan ini bertanya, kira-kira berapa gitu. Dia bilang ya 50.000. Terus si Agus ini mengatakan bahwa saya akan ganti nanti gitu. Nah setelah adegan itu dilaksanakan, kami tidak bisa beberkan, mohon maaf, karena tentunya banyak ini yang mendengarkan dan juga menyaksikan, karena ini live ya. Maka setelah itu semuanya selesai gitu, terus kemudian ya dia minta uangnya kembali karena Agus menjanjikan untuk mengembalikan uangnya yang tadi dipakai untuk membayar homestay tadi. Tetapi si Agus mengatakan saya tidak punya, kalau bisa saya minta dulu sama kamu barang 10.000, 20.000 untuk saya pakai pulang, nanti saya minta sama mama saya sebagai penggantinya. Terus si perempuan itu mulai marah. Dengan marahnya itu dia menelpon rekannya. Gitu. Nah, tunggu saya ini di Islamic Center. Gitu. Nah, setelah itu balik putar 5 kali di Islamic Center itu sampai ketemulah temannya yang tadi yang ditelepon dari homestay itu. Jadi kita melihatnya bahwa tidak ada satu paksaan. Kalaupun terjadi paksaan, dia sangat bisa untuk melarikan diri, untuk tidak menghiraukan si Agus. Ya, jadi banyak hal-hal yang janggal yang kita dengarkan sampai dengan saat ini, bahwa si laki ini atau si tersangka ini melakukan satu upaya manipulatif segala macam itu. Itu sebenarnya konsensualis di antara mereka berdua. Tetapi timbul kemarahan setelah tidak memberikan uang sebagaimana yang diminta. Itu. Oke, baik. Pak Enudin, setelah proses rekonstruksi ini dilakukan, ada tindakan lanjutan tidak? Dan apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum terkait dengan kasus ini? Tentunya kami akan mempersiapkan yaitu ahli yang akan menjadi pembanding ya dari fisiologis, apa istilahnya itu, psikiater atau psikologis ya, psikologis itu kami akan hadirkan, dengan kemudian kami akan berupaya untuk mencarikan yaitu ahli hukum pidana supaya ini nanti dia akan berimbang gitu. Nah, tentunya hal ini nanti bisa kita akan buktikan di persidangan pengadilan. Itu upaya-upaya yang kami lakukan. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu, selamat siang. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti inilah foto kondisi korban anak laki-laki yang masih di bawah umur berinisial KM usia 12 tahun usai dianiaya belasan warga di Desa Banyu Asri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mulyadi, ayah korban, saat kejadian berusaha melindungi korban, namun justru mendapat hantaman di bagian kepala dan dipaksa duduk agar tidak bisa melindungi korban atau putranya tersebut. Korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala, wajah, dan tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami sejumlah luka yakni patah tulang pada hidung. Pihaknya juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boyolali. Tanggal itu saya di Jakarta ditelepon Pak RT suruh pulang, ngambil anak suruh ikut ke Jakarta. Senin sore saya sampai, terus habis ngisa saya ke rumah tokoh masyarakat untuk meminta maaf, terus mau izin anak saya bawa ke Jakarta. Terus kejadiannya anak saya di masa kayak gitu. Kenapa itu Pak? Karena masalah nyuri daleman katanya. Lukanya hidung patah,
sini retak sama belakang pendarahan. Kasus penganiayaan tersebut dalam penanganan Polres Boyolali dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang mayatnya ini terbungkus karung di Pemalang, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku ternyata masih kerabat korban dan berstatus pelajar. Kemudian lalu bapak korban. Polres Pemalang telah menetapkan KA 16 tahun, anak berkonflik dengan hukum atas temuan mayat bocah 9 tahun yang terbungkus karung di Desa Kaliprau, Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah. Pelaku merupakan tetangga sekaligus kerabat korban. Menurut Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Andika Oktavian, berdasar keterangan pelaku, ia nekat memanjat plafon rumah untuk memasuki rumah korban. Aksi pelaku kepergok hingga korban berteriak. Pelaku yang panik langsung membekap korban dengan bantal dan memukul leher belakang korban dengan tangan kosong hingga tewas. Pelaku yang diduga kecanduan video porno tersebut juga sempat menyetubuhi korban. Dan sesuai dengan hasil otopsi, yang bersangkutan mendapatkan beberapa pukulan di bagian belakang sehingga menyebabkan mati lemas, kekurangan oksigen. Dan yang bersangkutan itu sempat melakukan persetubuhan dengan korban dan pada saat yang anak korban sudah lemas. Setelah kami juga menemukan ada beberapa video porno di HP milik anak yang berkonflik dengan hukum ini, dan beberapa kali itu dia merekam tetangganya sedang mandi. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga sekitar mengira AG 26 tahun sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan sempat viral di media sosial. Pemuda itu nyaris dimasa sehingga harus diamankan polisi. AG pun telah dipulangkan usai kesalahpahaman tersebut diselesaikan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan kerabat korban, ada Bapak Ismail. Selamat siang Pak Ismail. Selamat siang. Oke. Pak Ismail, mungkin dari keluarga, bisakah ceritakan kronologis yang kemudian diketahui oleh keluarga mengenai peristiwa ini, Pak? Baik. Awalnya ibunya kan berarti sekitar jam 9:30 ini siap-siap mau ke pasar, dan anaknya ditawarin untuk ikut, tapi anaknya si Salsa ini menjawab tidak mau ikut, dan dia inginnya nonton TV aja. Akhirnya ibunya pesan, ya udah, tapi pintunya dikunci. Akhirnya ibunya berangkat, dan di situ ketika pulang sekitar jam 11, ya hampir duhur, ternyata ketika pulang ibunya tidak melihat si anak di rumah, tapi TV itu masih aktif menyala dan HP juga ada di situ, dan ibunya kan mengira anaknya itu keluar bermain sama teman. Sampai sore ibunya akhirnya kok anak tidak pulang-pulang. Akhirnya lewat tetangga-tetangga ditanyain, semua teman-teman ditanyain, tidak ada yang tahu tentang keberadaan anaknya. Akhirnya sampai
ke tempat aku juga waktu aku pulang dari pekerjaan sekitar jam 4:30, menanyakan apakah main ke rumah Pak D. Enggak ke rumah saya. Hanya sampai malamnya semakin panik, masa juga semakin banyak yang ikut mencari. Akhirnya kami sama-sama mencari anak tersebut. Ternyata anak tersebut ditemukan di dalam rumah oleh ayahnya di sebelah gudang belakang sampai dapur. Terus kondisi anak itu di dalam karung, terikat karungnya itu. Ya. Pak Ismail, baik. Pak Ismail, ini pelaku adalah kerabat juga yang merupakan masih pelajar begitu, usia masih 16 tahun. Apakah hubungan dengan korban ini kurang baik atau seperti apa? Ya, biasa-biasa saja. Dia anak si pelaku itu biasa aktivitas keluar masuk di rumah sebelahnya adik saya. Dia bekerja sama adik saya. Ya, itu ngobras. Ya, tidak ada sebuah dendam sama sekali. Pak Ismail, berarti pelaku ini adalah tetangga begitu, Pak? Ya. Oke, kalau perilaku dari pelaku ini sehari-hari seperti apa sih, Pak? Sehari-hari dia aktif dalam bekerja, ikut sama adik saya di samping rumah, di sebelah rumahnya. Oke, tapi bagaimana kemudian keluarga melihat pelaku yang merupakan tetangga ini melakukan hal tragis begitu ya kepada korban, Pak? Ya, selaku orang tua, ya memang merasa berat lah, karena sampai anaknya dalam keadaan tersiksa dan juga akhirnya meninggal. Tapi apalah daya, yang menerima lah dari orang tua. Biarlah di situ diputuskan oleh hukum. Baik. Atau mungkin Pak, adakah masalah begitu antara pelaku ini kan masih juga di bawah umur ya terhadap korban, anggota keluarga dari Pak Ismail ini. Masalah apa mungkin yang diketahui oleh pihak keluarga? Dari keluarga sama sekali tidak ada masalah karena masih sama-sama kerabat dan juga masih biasa beraktivitas. Baik. Tapi Pak Ismail, antara korban dan juga pelaku ini apakah sering mungkin bertemu atau sering berinteraksi atau seperti apa? Ya paling karena anak-anak ya biasa ketemu ketika si pelaku itu masih kerja di situ, dan juga si korban pun juga biasa aktivitas di neneknya di sebelahnya, keluar masuk sama-sama dengan anaknya adik saya. Baik. Tentunya kami sampaikan sekali lagi turut berduka cita Pak Ismail atas peristiwa yang dialami oleh Pak Ismail dan juga keluarga. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Terima kasih banyak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu Pak Ismail. Ya pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
parfum Boost baru, terinspirasi dari parfum favoritku, dibuat ke dalam versi pewangi pakaian. Terima kasih masih bersama dengan kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebuah pohon tua di kawasan wisata Monkey Forest Gianyar, Bali roboh dan menimpa para wisatawan yang sedang berwisata di lokasi tersebut. Akibat tertimpa pohon, 2 orang wisatawan asing meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. What the fuck? Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan detik-detik sebuah pohon tua yang berada di kawasan wisata Monkey Forest Gianyar, Bali roboh. Dalam video terlihat sebuah pohon tua tumbang dan menimpa wisatawan yang sedang melintas di bawah pohon tersebut. Beberapa orang terlihat langsung berlarian dari lokasi pohon yang roboh tersebut. Bahkan dari balik pohon tumbang terdengar suara minta tolong. Dalam video juga terlihat pengelola kawasan wisata mengevakuasi korban yang tertimpa pohon dengan dibantu para wisatawan yang ada di sekitar lokasi. Dari keterangan pihak kepolisian sektor Ubud, 3 orang wisatawan asing menjadi korban dalam musibah tersebut. 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Ada salah satu pohon di area Monkey Forest tumbang, kemudian menimpa pengunjung yang ada di Monkey Forest. Tercatat saat ini 2 orang dalam keadaan meninggal dunia dan 1 lagi dalam kondisi luka-luka. Semua WNA? Itu 3 korban WNA. Dari Gianyar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kronologi dan perkembangan terkini, sudah bersama dengan kami Bapak Agus Bagus Baskara, pihak pengelola dari Monkey Forest Gianyar, Bali. Selamat siang. Selamat siang. Baik Pak, saat ini bagaimana kondisi di Monkey Forest di Gianyar Pak? Apakah sudah bisa teratasi semuanya? Dari kemarin semenjak kejadian kita sudah berinisiatif untuk langsung menutup kawasan sehingga kami bisa melakukan evakuasi dan pengecekan lebih baik lagi dan fokus terhadap korban. Hari ini juga suasana sebagaimana yang Ibu lihat di belakang, kita masih melakukan penutupan dan kami dari tim pengelola lebih fokus ke korban yang ada dalam pengurusannya selama supaya bisa mendapatkan kenyamanan dalam terjadinya musibah ini. Oke, baik. Pak, kejadian kemarin ini apakah terjadi karena memang pohonnya ini sudah tua dan pada akhirnya tumbang dengan sendirinya, atau memang ada indikasi lain yang kemudian ditemukan oleh pihak pengelola? Dari pengecekan kami bersama unit BPBD tadi sempat atensi datang dengan perwakilan dari Kabupaten Gianyar. Setelah dicek keadaan pohonnya sehat, memang murni dikarenakan bencana alam dan angin yang cukup kencang, yang sangat kencang. Baik, tapi setelah tumbangnya pohon beringin tersebut, apakah memang ada penjagaan ketat setelah ini dengan cuaca juga yang kita ketahui ini masih angin yang kencang dan juga hujan yang cukup deras begitu, bagaimana Pak? Iya, yang pasti untuk saat ini kita masih melakukan penutupan akan kawasan, serta menunggu arahan lebih lanjut dari pihak berwenang. Dalam hal ini kami di pengelola fokusnya adalah lebih ke pihak korban karena dalam bencana yang ada saat ini pasti semua pihak merasa sangat menyayangkan dan kami hanya berusaha untuk membuat situasi ini menjadi lebih nyaman dengan apa yang kami bisa lakukan. Dengan cara untuk melakukan pendampingan, menghubungi konsulat jenderal, dan juga bertanggung jawab atas semua administrasi dan tindakan medis yang diperlukan. Oke, rencananya untuk Monkey Forest sendiri, operasionalnya ini akan dibuka kapan, Pak? Belum tahu sih Bu, untuk itu kami lebih menyerahkan ke pihak terkait karena dari Kapolres Gianyar dan dari
Bupati Gianyar juga sudah atensi, kami menyerahkan ke pihak yang berwajib. Untuk saat ini kami lebih fokus ke penanganan korbannya saja. Oke, karena begini Pak, kalaupun memang nanti operasional akan kembali dibuka, mungkinkah ada treatment khusus yang disiapkan untuk penjagaan di sekitar lokasi? Karena tadi sudah disebutkan juga soal cuaca yang saat ini masih tidak menentu, begitu. Adakah treatment khusus yang mungkin sudah disiapkan sampai nanti waktunya ditetapkan? Dari awal sebenarnya secara aturan SOP dari kami terhadap semua wisatawan yang berkunjung, yang pertama adalah jika ada cuaca yang kurang baik atau hujan deras, kita akan selalu menanyakan apakah Anda yakin mau memasuki kawasan karena ini cuacanya lagi tidak mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, kami selalu menempatkan banyak tim dari kami yang kami sebut petugas lapangan untuk berjaga di setiap titik-titik untuk mengawasi dari tamu. Dari video juga tersebut yang sudah banyak tersebar, bisa dilihat tim kami berada di sana juga untuk awas terhadap tamu-tamu pada waktu beberapa suara-suara itu sudah mulai terdengar. Dan juga ada juga video evakuasi yang dilakukan oleh tim kami. Jadi hal yang penanganan pencegahan sebenarnya sudah kami siapkan secara SOP, namun memang hal yang terjadi ini di luar dari apa yang bisa kami laksanakan. Baik, Pak Agus, kami ingin mengetahui juga bagaimana update dari kondisi korban yang selamat saat ini, kondisinya seperti apa, Pak? Saat ini dia mengalami, ada satu anak yang warga negara Amerika mengalami fracture ribs. Jadi agak retak mungkin di rusuknya. Kemarin malam sudah mendapatkan langsung penanganan operasi. Hari ini tim saya sudah berada di sana untuk menjenguk dan saya sudah berkomunikasi dengan orang tua dari korban. Kita sudah mendeliver rasa empati kami dan memberikan pertanggungjawaban kepada pihak keluarga korban bahwa kami akan membantu supaya mereka bisa merasa lebih nyaman selama pemulihan dari kecelakaan tersebut. Oke, bagaimana dengan warga negara asing yang meninggal dunia, Pak? Apakah ada pengaturan begitu untuk proses pesemayaman dan juga pemulangan terhadap 2 WNA tersebut bersama dengan negara terkait? Untuk yang warga negara yang meninggal, WNA yang meninggal, kami sudah berkomunikasi dengan pihak Pemda terkait untuk membantu dengan konsulat jenderal yang ada di Bali dari Korea dan Prancis untuk menghubungi keluarga korban. Informasi terakhir yang saya dapatkan dari bahwa besok keluarga korban yang Korea sudah akan bertemu dengan kami dan pihak Pemda dalam penanganan jenazahnya. Ada kemungkinan katanya akan dikremasi di Bali dan langsung bersama dengan keluarganya pulang kembali dalam Abu. Yang Prancis juga namun keluarganya tidak bisa berkunjung datang ke Bali, tetapi ada informasi bahwa minta tolong untuk melakukan kremasi bagi keluarga yang WNA Prancis yang terkena musibah tersebut. Oke, baik. Pak Agus, ini artinya di libur Natal Tahun Baru kali ini, Monkey Forest tidak buka untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat di liburan kali ini berarti Pak ya? Untuk saat ini kami tidak terlalu fokus di dalam bagaimana situasi pembukaan kakak ya. Lebih fokus ke penanganan dari korbannya. Namun hal tersebut kita kembalikan ke pihak berwajib. Nanti tentunya sesuai dengan arahan kami pasti akan mengikuti arahan yang ada dari pihak yang berwajib. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Seperti inilah foto kondisi korban anak laki-laki yang masih di bawah umur berinisial KM usia 12 tahun usai dianiaya belasan warga di Desa Banyu Asri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mulyadi, ayah korban, saat kejadian berusaha melindungi korban, namun justru mendapat hantaman di bagian kepala dan dipaksa duduk agar tidak bisa melindungi korban atau putranya tersebut. Korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala, wajah, dan tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami sejumlah luka yakni patah tulang pada hidung. Pihaknya juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boyolali. Tanggal itu saya di Jakarta ditelepon Pak RT suruh pulang, ngambil anak suruh ikut ke Jakarta. Senin sore saya sampai, terus habis ngisa saya ke rumah tokoh masyarakat untuk meminta maaf. Terus mau izin anak saya bawa ke Jakarta. Terus kejadiannya anak saya di masa kayak gitu. Kenapa itu Pak? Karena masalah nyuri daleman katanya. Lukanya hidung patah, sini retak, sama belakang pendarahan. Kasus penganiayaan tersebut dalam penanganan Polres Boyolali dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, berkaitan dengan informasi yang tadi sudah Anda dengarkan mengenai pengeroyokan begitu yang dilakukan kepada seorang remaja, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan keluarga korban, yakni Pak Fahrudin. Selamat siang Pak Fahrudin. Selamat siang, Mbak. Pak Fahrudin, boleh diceritakan kepada kami bagaimana cerita sebenarnya yang Anda ketahui? Kejadiannya menurut ayah korban itu pada hari Minggu malam dapat telepon dari Bapak RT gitu ya Mbak ya. Disuruh pulang. Di kampung sudah ramai bahwa ada warga yang banyak kehilangan celana dalam seperti itu, dan yang tertuduh adalah anaknya ayah korban itu. Lalu ayah korban pulang Senin malam mau klarifikasi di tempatnya rumahnya Pak RT seperti itu, terus diajak ke rumah salah satu tokoh. Di situ mau meminta maaf. Kata ayah korban itu belum dimaafkan, terus ditanya-tanya terkait celana dalam kepada anaknya itu, mencuri enggak gitu. Terus terjadi pemukulan gitu Mbak. Oke, lantas apa Pak yang membuat sejumlah warga ini menduga bahwa korban ini adalah pelaku begitu? Apa alasannya yang kemudian menjadi alasan begitu dari warga melakukan pengeroyokan? Ya pada saat ditanya, diinterogasi itu anak itu mengakui kalau mencuri gitu. Mungkin di bawah tekanan atau apa kita kurang tahu ya, karena itu tidak tertangkap basah gitu Mbak. Iya, tapi Pak Fahrudin, apakah pencurian yang dilakukan ini sebelumnya memang sudah pernah dilakukan kah? Atau seperti apa? Kalau sebelum-sebelumnya dari saya pribadi kurang tahu ya Mbak ya. Oke, baik. Setelah kejadian ini, apakah mungkin pihak keluarga menemukan ada beberapa orang yang menjadi provokator sehingga penganiayaan kekerasan ini terjadi begitu terhadap korban? Kalau menurut keterangan dari ayah korban itu memang ada apa ya, ada sedikit provokasi gitu katanya dari salah satu terduga pelaku bahwa dia itu memberitahu ke warganya lah, kowe kehilangan katok, kan secara bahasa Jawa seperti itu. Kamu kehilangan celana dalam, kamu nggak ikut ke sini menghadiri di sini seperti itu. Jadi masa semakin banyak berkumpul gitu. Oke, tapi Pak Fahrudin, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa sudah sempat ada permintaan maaf begitu yang disampaikan oleh sang ayah begitu. Apakah yang membuat maaf ini tidak diterima?
Karena melihat dari kondisi anak yang lukanya cukup parah gitu ya Mbak ya. Terus kondisi anak juga masih trauma, terus pikiran dari keluarga belum stabil juga. Memang pada saat itu belum bisa menerima tamu, apalagi tamu-tamu yang mediasi itu kebanyakan yang tidak dikenal oleh keluarga gitu. Putusannya tidak dikenal oleh keluarga. Seperti itu Mbak. Oke, Pak, tapi kami ingin bertanya terlebih dahulu mengenai apakah memang benar korban ini juga sempat melakukan pencurian dan itu pun sudah terbukti, begitu Pak? Kalau ditangkap basahnya enggak ya Mbak ya. Setahu saya enggak tertangkap basah itu si anak. Seperti itu. Oke, jadi artinya tidak terbukti juga ya bahwa anak tersebut melakukan pencurian, begitu Pak Fahrudin? Ya bisa dikatakan belum terbukti ya Mbak ya. Oke, tapi Pak, kita ingin kembali lagi membahas mengenai pengeroyokan yang dilakukan. Informasi yang kami dapatkan bahwa ketika pengeroyokan itu terjadi, sang ayah mencoba untuk melindungi sang anak, namun ditahan atau dihalangi begitu untuk melindungi. Ini apakah benar, Pak? Ya, menurut keterangan dari ayah korban pada saat kita ngobrol keluarga gitu, memang benar seperti itu, Mbak. Ayah korban melindungi ada salah satu terduga memukul dari belakang dan menarik gitu. Oke, baik. Kami ingin tahu juga Pak mengenai kondisi dari korban saat ini seperti apa Pak? Korban saat ini tadi pagi jam 9 dapat itu ya Mbak, panggilan dari Polres Boyolali. Kita membuat laporan didampingi lawyer juga terkait pelaporan nanti bisa ditanyakan dengan lawyernya langsung ya Mbak ya. Baik Pak Fahrudin, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga korban bisa segera pulih dan juga tidak lepas begitu dari trauma yang dialaminya saat ini. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini mengenai soal event musik bertajuk Keroncong Kota Baru yang kini ternyata menjadi salah satu daya tarik wisatawan di kawasan Cagar Budaya Kota Baru, Yogyakarta. Selain menyuguhkan musik keroncong, pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner tradisional maupun ala barat. Destinasi wisata di kawasan Cagar Budaya Kota Baru Yogyakarta kini makin menggeliat. Salah satunya dengan hadirnya event musik Keroncong Kota Baru yang dimainkan anak-anak muda Yogyakarta. Bertempat di kawasan wisata budaya Raminten, pagelaran musik Keroncong Kota Baru ini bisa dinikmati setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Selain mendapat suguhan alunan keroncong dan merdu, pengunjung bisa sekaligus menikmati ragam menu tradisional hingga western. Dari mulai nasi berkat, nasi goreng den baguse, sop iga Kota Baru maupun dessert klepon hingga aneka minuman rempah. Di sini kita ini tidak mau menghilangkan unsur budayanya. Dari mulai musik yang kita pasang, terus juga seragam yang kita gunakan itu mengusung Jawa banget. Jadi sajian musik tradisional ini dikemas dengan nuansa khas anak muda sehingga menarik minat wisatawan maupun turis asing. Kalau di sini tuh kesannya kayak kita nongkrong, ngopi, terus makan segala macam yang kesannya Jogja banget lah, ngerasa di Jogja banget di sini gitu. Aman-aman. Diharapkan atraksi wisata berbasis budaya ini bisa menambah pilihan bagi wisatawan yang tengah berkunjung ke kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan.